Terkait dengan perayaan hari ulang tahun yang ke-77 ini, Kupang melaksanakan berbagai kegiatan. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan itu, Pak Yudo. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi sebelumnya. Jadi, TNI Angkatan Laut dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-77 menggelar banyak kegiatan. Sebenarnya sebelum ada arahan rangkaian kegiatan ini, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dulu sebenarnya untuk menyongsong ulang tahun ini. Yang banyak kita kerjakan di sini adalah bakti sosial, khususnya bakti sosial kesehatan. Jadi kita banyak melakukan kegiatan ini itu karena saya melihat bahwa bakti sosial kesehatan ini lebih diperlukan bagi masyarakat. Dan saya selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak di kota, tapi di luar pulau. Justru itu yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat di sana. Nah, sementara itu dalam rangkaian kegiatan ini, rangkaian kegiatan ulang tahun Angkatan Laut ini dimulai pada sejak tanggal 6 kita sudah mulai kegiatan-kegiatan. Tanggal 6 adalah melaksanakan kegiatan bakti sosial juga, tetapi ini agak unik kalau saya melihat di sini. Iya. Karena dilaksanakan di KRI. Oh, di atas kapal. Iya, jadi kita melaksanakan bakti sosial kesehatan, donor darah, dan kitanan massal di atas KRI, dan pemeriksaan gigi di rumah sakit RSL Kupang. Nah, pada event donor darah dan sunatan massal ini menjadi program nasional pada saat itu, artinya bahwa seluruh Angkatan Laut melaksanakan kegiatan yang sama di atas KRI atau di atas KAL. Yeah. Nah, ini sekaligus untuk pemecahan rekor sebenarnya. Jadi pemecahan rekor terbanyak melaksanakan donor darah di KRI, karena kalau donor darah kan biasa di ruangan, Pak. Iya, betul. Jadi ini donor darah di atas kapal. Nah, ini sesuatu yang mungkin menarik. Betul. Dan kenyataannya memang kita banyak sekali. Kemarin peserta donor darah melebihi dari target sebenarnya. Kalau kita tidak tahan mungkin sampai sore, kita nggak selesai gitu ya. Itu. Kemudian setelah bakti sosial kesehatan itu, kemudian tanggal 7 kemarin kita melaksanakan bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai ini juga sama dilaksanakan oleh seluruh Angkatan Laut. Seluruh pangkalan Angkatan Laut melaksanakan bersih-bersih pantai. Sehingga itu juga menjadi pemecahan rekor pembersihan pantai terpanjang. Begitu, karena dilaksanakan oleh seluruh Angkatan Laut bekerja sama dengan stakeholder setempat, dengan masyarakat setempat, dengan pecinta lingkungan setempat. Iya. Nah, ini kemarin kita laksanakan di Pantai Panjang. Pasir Panjang itu. Pantai Pasir Panjang. Cukup meriah sekali. Dan itu terbukti kita dapat mengumpulkan sampah sampai dengan 45 ton. Nah, itu dia, 45 ton, kita bayangkan saja. Iya. Banyak sekali ya. Ya. Nah, kemudian berlanjut lagi kegiatan selanjutnya pada tanggal 8 kita melaksanakan bakti sosial, tetapi di Sulamu. Di Sulamu. Di situ di Kampung Bari Nusantara di sana kita mengadakan pembangunan fisik, mulai dari pembangunan MCK, pembangunan tempat sampah, pengolahan sampah plastik, kemudian juga bukan pemugaran tapi pembersihan ataupun mempercantik lah rumah-rumah ibadah. Ada masjid, ada gereja di sana. Selain itu juga bakti sosial pengobatan gratis di Sulamu. Ini juga terlihat masyarakat di sana cukup antusias sekali, karena yang saya dengar juga baru pertama mendapat sentuhan daripada Angkatan Laut. Nah, ke depan Sulamu ini nanti akan kita jadikan Kampung Bari Nusantara, menjadi daerah binaan Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut selain ada Kampung Bari Nusantara yang di Tablolong, yang sementara ini sudah jalan. Betul. Nah, kita nanti akan buka baru lagi di Sulamu. Nah,
Kemudian pada tanggal itu tadi tanggal 8 Pak ya. Tanggal 8 ya. Nah pada tanggal 9 kita kemarin tidak jadi melaksanakannya. Kita hanya melaksanakan tabur bunga saja. Iya. Melaksanakan tabur bunga saja. Baru tanggal 11 kemarin kita melaksanakan fun run. Iya, kemarin. Nah, fun run ini juga sama dilaksanakan di seluruh. Nah, kalau fun run ini seluruh angkatan laut, jadi 34 provinsi. Jadi setiap provinsi yang ada angkatan laut melaksanakan fun run. Ya. Nah, disitulah ini kita ingin melihat, kita ingin memberi kontribusi kepada daerah bahwasannya dengan mengadakan olahraga ini akhirnya kita akan mendapatkan bibit-bibit ya. Atlet, apalagi nanti ke depan ada PON, ya. Jadi bibit-bibit atlet inilah yang sudah kita lihat kemarin itu, yang seandainya pemerintah daerah akan bisa melihat, mengambil, membina lebih lanjut dari Kementerian Olahraga maupun dari KONI, ini sesuatu yang bagus sekali, begitu. Nah, sehingga kita bisa memberi kontribusi kepada daerah. Nah, kemudian tanggal 10 sendiri itu sebenarnya adalah hari ulang tahunnya Angkatan Laut, namun karena hari libur sehingga upacara dilaksanakan pada hari Senin ini. Ya. Begitu rangkaiannya, Pak. Baik, saya mungkin melihat satu persatu, Pak Yudo. Ya. Terkait dengan donor darah tadi, donor darah di atas kapal, di atas KRI gitu. Pada waktu itu terkumpul berapa banyak kantong darah gitu, Pak? Ya, jadi kita kemarin untuk donor darah itu sendiri kita ada peserta ada 280. Padahal kita targetnya hanya 200 saja, tapi banyak sekali, sehingga ya kita layani mereka. Ya. Begitu. Memang salah satu persoalan kita di Kota Kupang khususnya itu memang ketiadaan darah. Ya. Jadi kebutuhan rumah sakit sangat tinggi. Sementara donor darah itu, pendonornya itu sangat kurang. Karena itu memang kontribusi yang diberikan oleh Angkatan Laut itu tentu akan sangat membantu mereka-mereka yang sangat membutuhkan darah. Yeah. Terkait dengan itu, Pak Yudo, saya sangat tertarik dengan ketahanan pangan. Presiden Jokowi sudah berkali-kali, bahkan untuk Nusa Tenggara Timur, beliau sudah menekankan 8 kali terkait dengan kesiapan ketahanan pangan. Yeah. Dan saya cukup senang tadi ketika Angkatan Laut merespon pernyataan Jokowi ini dengan melakukan suatu kegiatan untuk ketahanan pangan. Ya. Seperti apa konkretnya yang dilakukan? Ya, jadi tadi saya koreksi sebentar karena tadi termasuk salah satunya adalah ketahanan pangan. Ya. Jadi rangkaian kegiatan itu. Nah, ketahanan pangan ini memang disampaikan tadi cukup menarik, khusus di Kupang ini. Saya bilang sama anak buah bahwa kita menanam ini adalah melawan alam, saya bilang. Betul. Karena kondisi tanah yang kita tanam itu sebenarnya bukan tanah, kalau menurut saya batu. Yeah. Batu yang kita pecah itu pakai stone breaker itu, kemudian pakai ekskavator dan lainnya. Setelah batu kita ambil, baru kita kasih tanah. Kita tanah kemarin kita cari, tidak tahu anak-anak cari di mana itu, kita uruk tanah semua. Nah, setelah uruk kita siapkan. Kita siapkan, perintah pertama adalah menanam jagung. Menanam jagung. Kita sudah siapkan menanam jagung. Nah, kalau di tentara itu istilahnya 5 menit menentukan. 5 menit sebelum pelaksanaan berubah menjadi menanam sorghum. Pusing kita cari toh. Yeah. Di sini ternyata belum ada sorghum di Kupang. Betul. Ke pemerintahan ke Departemen Pertanian hanya ada bibit contoh. Hanya bibit contoh 2 kilo. Akhirnya kita koordinasi dengan Surabaya, dikirim bibit. Nah, sehingga pada pelaksanaan ketahanan pangan kemarin kita akhirnya menanam sorghum pada lahan seluas 4.000 meter persegi. Ya. 4.000 meter persegi. Kemudian kita menanam bibit sorghum sebanyak 2 kg. Nah, kita tahu bahwa sorghum ini adalah tanaman yang tahan panas, artinya tahan air juga. Sehingga mudah-mudahan ini sangat cocok untuk di daerah ini. Betul. Karena memang minim dengan air. Ya toh? Nah, ini juga tanaman yang saya dengar juga cukup bagus. Jadi dia bisa dalam satu kali tanam satu pohon itu bisa 3 kali panen. Yeah. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan baik. Nah, ini kegiatan ini adalah seluruh Angkatan Laut juga. Seluruh Angkatan Laut yang dia punya lahan ataupun dia tidak punya lahan, artinya mungkin sewa dan sebagainya, harus menanam ini, mendukung pemerintah
melaksanakan ketahanan pangan. Kebetulan dari tadi disampaikan pimpinan pemerintah juga menghendaki adanya sorghum, makanya kita tanam sorghum. Nah, itu membuktikan bahwa kita TNI Angkatan Laut ini khususnya yang berada di NTT siap mendukung program pemerintah Provinsi NTT untuk menanam sorghum 12.000 hektar kalau tidak salah yang saya dengar di NTT. Nah, dengan situasi seperti ini, ya kembali lagi apabila pemerintah daerah bisa mengambil kesempatan ini jadi kerjasamakan atau seperti apa? Angkatan Laut siap membackup. Angkatan Laut siap mendukung tadi yang saya sampaikan ketahanan pangan sorghum untuk Provinsi NTT. Baik. Begitu. Tribuners, pastikan bahwa sorghum ini beberapa hari lalu Gubernur Nusa Bapak Victor Laiskodat itu sudah mengeluarkan statement untuk kita mewaspadai jadinya krisis pangan tahun 2023 karena konflik yang terjadi di dunia ini yang efek dirasakan di Nusa Tenggara Timur. Tetapi kita puji Tuhan untuk karena Presiden Indonesia Joko Widodo itu sudah menyampaikan bahwa salah satu yang harus digiatkan di Nusa Tenggara Timur itu adalah penanaman sorghum. Kenapa sorghum ini? Karena sangat cocok dengan kondisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena itu hari-hari ini, Tribuners sekalian, Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat, Pak Basuki itu masih berada untuk melakukan peninjauan dan seperti apa penanaman sorghum yang dilakukan di Timur sekarang. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden mengeluarkan NTT bersiap diri terkait dengan penanaman sorghum ini laut, khususnya dari Lantamal 7. Dan perlu juga berkolaborasi dengan Angkatan Laut lakukan penanaman sorghum ini secara masif dan yang akan kita gunakan untuk menanam sorghum. Pak, ini memang dengan penanaman sorghum ini memang sesuatu yang baru memang untuk Nusa Tenggara Timur. Sesuatu. Dalam beberapa hal mungkin ada kendala mereka temukan di lapangan. Ya, jadi begini, tadi saya sampaikan sorghum ini tanaman yang kuat panas, kering. Nah, namun mungkin masyarakat daerah Kupang ini terutama karena kemarin ketika kita cari ada. Kalau petani jagung banyak, kalau petani sorghum kita kemarin anak kita yang untuk bertani sorghum ini kita juga ada bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi kalau salah untuk menanam sorghum ini. Nah, ke depan kita juga akan membina pada masyarakat yang berminat untuk menanam sorghum ini. Nanti kerjasama juga dengan Departemen Pertanian, dengan Dinas Pertanian untuk melatih mereka. Daerah-daerah binaan kita yang kami sampaikan, Kampung Bari, Nusantara dan sebagainya, memang ada beberapa yang memiliki lahan yang bisa untuk ditanam itu. Nah, harapannya nanti masyarakat akan tahu sorghum, dia akan lebih bisa belajar di tempat kita bisa adakan pelatihan kepada mereka juga. Tentunya ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena kita tahu bahwa dengan memperbanyak jenis makanan pangan ini salah satunya adalah menjadi salah satu tadi itu untuk mengatasi krisis pangan. Nah, kita bisa menyesuaikan cuaca untuk bisa ditanam yang mana ketika musim hujan, ketika musim panas, ketika musim kering. Nah, itulah petani akan bisa survive dengan situasi alam yang ada. Gitu. Jadi yang dibangun ini untuk pilot project? Seperti itu, karena kita masih ada di dalam lingkungan kita sendiri. Gitu. Nah, demikian juga bukan hanya di Kupang saja, saya rasa di seluruh Angkatan Laut juga masih merupakan pilot project semua untuk nanti dikembangkan di daerah. Itu. Jadi masyarakat yang mau belajar atau mau membutuhkan bibit nantinya boleh, bisa silakan datang belajar ke sini. Kita silakan nanti anak buah kita yang akan mengajari, para Babin Potmar yang dia sudah kita bekali untuk bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana menanam sorghum.
Ini ada pertanyaan ini Pak dari Mirsa penonton Pak Ronaldo. Selamat ulang tahun TNI Angkatan Laut. Terima kasih Lantamal 7 sudah menjaga keamanan maritim timur ini. Jaya selalu. Terima kasih juga untuk Lantamal 7 kemarin saya mendapat pembersihan gigi gratis. Sering-sering komandan buat kegiatan seperti ini. Dukung penuh. Ya baik Pak. Jadi kita tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa kita fokus yang pertama memang kepada kegiatan sosial yang sifatnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada program-program di luar itu pun silahkan kalau ada masalah bisa langsung ke RSAL ataupun ke BB. Seperti kemarin ada pertanyaan juga beberapa masyarakat di Sulamu. Bagaimana? Ini banyak nelayan yang katarak. Oke, tidak masalah. Kita laporkan saja. Nanti kita buat program khusus. Kalau memang banyak masyarakat yang katarak, kita datang ke sana. Kita kerjasama dengan rumah sakit mata. Nah, ke depan kita juga akan melaksanakan juga operasi katarak yang sama di Rote. Rote. Nah, kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit mata yang ada di Kupang ini untuk kita bergiat bersama di Rote mengatasi katarak itu. Nah, kalau gigi memang yang ada fasilitas perawatan gigi ada di RSAL. Jadi silahkan kalau memang membutuhkan bisa berkoordinasi dengan kami untuk nanti kita bisa siapkan di sana. Baik. Ini ada pertanyaan ini ada berapa memang ini. Sinta Demanto. Terima kasih Lantamal sudah membersihkan sampah-sampah di belakang Sotis. Di situ memang banyak sampah, Komandan. Komandan Lantamal sendiri yang pimpin kegiatan. Terima kasih Komandan. Angkatan Laut sudah memberi contoh yang baik untuk kami masyarakat Kota Kupang. Baik, terima kasih juga atas kerjasamanya masyarakat. Nanti ke depan kami juga sudah kemarin berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota. Kita juga akan melaksanakan program yang sama sepanjang halaman kita ini. Halaman kita ini laut, Pak. Jadi saya sudah mau merencanakan mungkin kita sapu bersih berjalan terus sepanjang pantai sampai kita nggak bisa lewat. Sampai kita nggak bisa lewat, baru kita selesai. Nanti kita akan begitu. Harapannya akan lebih bersih lagi pantai. Kita juga mendukung pemerintah kota yang berharap dengan bersihnya pantai maka akan ada banyak wisata yang datang. Otomatis kalau wisata datang nanti masyarakat sekitar akan ada dampak lah secara ekonomi, secara kesejahteraan. Baik. Saya mungkin ke Funrun kemarin. Funrun kemarin. Itu pesertanya begitu banyak dan begitu antusias dan ini kan dilaksanakan secara serentak juga di seluruh Indonesia. Apa yang diperoleh kemarin dari Lantamal 7 yang menjadi sesuatu yang diperhatikan dari Angkatan Laut? Ya, jadi memang kita cukup mendapat perhatian karena Funrun ini bukan dilaksanakan di daerah yang datar. Kita tahu kontur daerah Kupang ini jalannya naik turun dan tidak lebar begitu ya. Jadi itu ada sesuatu yang menjadi tantangan sehingga atletnya pun kalau kemarin saya sampaikan tercepat itu ya. Tapi saya yakin kalau dia berlomba istilahnya daerah yang datar akan lebih cepat lagi itu. Dan itu sudah saya sampaikan pimpinan itu yang menjadi kelebihan kita. Jadi atlet kita itu betul-betul sudah mengalami tantangan alam yang cukup kuat untuk bisa ke sana. Nah, tadi di depan juga saya sampaikan, kalau ini misalnya akan ditarik lagi ke atas sebenarnya sesuatu yang bagus bagi pemerintah karena kita tahu atlet-atlet ini yang nanti bisa kita siapkan untuk menjadi atlet daerah lah. Paling tidak menghadapi PON ini kita sudah punya calon-calon atlet muda, bukan atlet yang sudah tua. Tapi kan kita perlu ada regenerasi. Sehingga ini sangat bagus sebenarnya kalau pemerintah daerah akan mengambil. Terus yang menjadi perhatian saya adalah respon dari masyarakat cukup banyak sekali. Kita kemarin punya rencana paling-paling 800 sudah tidak ada gitu kan. Ternyata 800. 860 orang. Ini luar biasa, banyak sekali. Selain dari TNI Polri, juga masyarakat yang saya lihat juga cukup antusias sekali. Nah, Tribuners, salah satu persoalan di Nusa Tenggara Timur terkait dengan olahraga ini adalah bagaimana membuat event
untuk mencari bibit-bibit, sehingga bibit-bibit ini dilakukan pembinaan secara lebih intensif ke depannya. Dan salah satu yang dilakukan oleh Angkatan Laut di hari ulang tahunnya ini adalah melaksanakan fun run itu. Semestinya kita menangkap apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut ini untuk melihat bibit-bibit kita, sehingga dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh KONI dan pemerintah daerah ke depannya. Dan Pak Yudo, saya tertarik sekali terkait dengan fun run ini lagi. Tadi diceritakan bahwa ada anak-anak kita yang sebenarnya itu memang cukup kuat dan seharusnya bisa diandalkan untuk mewakili Nusa Tenggara Timur. Ya. Begitu. Setelah mereka ini kemarin sudah dilihat prestasinya dan lain sebagainya, apakah memang dari Angkatan Laut merekomendasikan ini ke KONI? Ya, jadi betul Pak. Kita menangkap sisi positifnya ini, jadi perintah Bapak Kasal kemarin sudah jelas. Yang pelari-pelari ini yang kemarin katakanlah 300 tercepat tadi, ya. Kalau mereka memang berminat untuk masuk Angkatan Laut dan memenuhi syarat, kita rekrut. Kemarin kepada yang juara 1 kemarin, ketika saya tanya-tanya, dia sangat berminat untuk menjadi Angkatan Laut. Wah, bagus. Iya. Sudah sesuai dengan perintah Bapak Kasal, dan saya sudah sampaikan ke Jakarta bahwa anak tersebut berminat masuk Angkatan Laut menjadi atensi pimpinan karena dia berminat. Dia masih SMA sekarang, mungkin tahun depan dia lulus, baru nanti kita siapkan untuk bisa rekrut. Karena Angkatan Laut juga ingin memiliki personil yang punya kemampuan dari bidang. Salah satunya adalah bidang olahraga lari ini. Semua yang memiliki kemampuan olahraga, baik itu renang, pencak silat, kemarin kita juga ada pencak silat, anggota kita yang di atlet pencak silat yang dinas di Maumere, dia mendapat juara dunia juga pencak silat, di Malaysia, ya seperti itu. Kita ingin merekrut mereka ini untuk menjadi personil Angkatan Laut yang mana bisa mewarnai prestasi di Angkatan Laut, begitu. Dan juga dia akan nanti membawa nama Nusa Tenggara Timur tentunya. Karena atlet-atlet tadi yang saya cerita itu adalah atlet juga Nusa Tenggara Timur. Ini kemarin juga ada atlet Nusa Tenggara Timur pelari juga yang dinasnya di Jakarta mau diminta ke sini, ya saya sampaikan sama ketua anggota KONI kemarin, ya silakan nanti Bapak Gubernur bersurat untuk kita bisa anak itu mutasi ke sini lagi kalau mau diambil untuk memperkuat KONI daerah dalam PON ke depan. Gitu. Dia Angkatan Laut, tapi bertugas di Jakarta. Betul, dia orang daerah sini juga. Atlet di sini dulu, atlet KONI di daerah dulu. Begitu. Tapi lupa saya namanya, mohon maaf. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Komandan. Selamat ulang tahun TNI Angkatan Laut. Mau tanya, bagaimana kelanjutan anak-anak kita yang tes di Angkatan Laut, Komandan? Sudah sampai tahap mana? Dan terima kasih sudah fokus untuk merekrut anak-anak Nusa Tenggara Timur. Iya. Saya sampaikan lagi bahwa pendaftar Angkatan Laut yang sekarang ini, artinya yang gelombang kedua tahun 2022 ini, kemarin ada sekitar 4.700. Tapi mohon maaf karena seleksi harus ada syarat. Tadi tidak memenuhi syarat banyak, sehingga kita sekarang tinggal 250 untuk bintara, pria, wanita, dan tamtama. Nah, 250 saya kembali lagi, ini adalah orang-orang daerah atau orang pendatang yang dia lahir di sini, atau orang pendatang minimal dia SMA di NTT. Itu yang saya usulkan. Nah, permasalahan ini mohon diketahui, ternyata yang menjadi permasalahan utama adalah psikologi. Psikologi tidak memenuhi ketentuan karena yang khusus yang sekarang ini adalah untuk pengawak KRI. Jadi istilahnya standar nasional. Ini mohon maaf karena untuk pengawak KRI. Namun demikian tetap saya prioritaskan adalah putra-putra daerah untuk menjadi pengawak KRI. Begitu. Nah, nanti baru yang semester 1 2023. Nah, itu kembali lagi untuk fokus daerah. Jadi nanti kita ambil dari putra daerah, dididik di Makassar, nanti kembali lagi untuk ke daerah di sini lagi. Nah, disitulah nanti ada penyesuaian ketentuan syarat gitu, sehingga bisa memenuhi syarat untuk kembali ke daerah. Begitu.
Tapi mungkin Komandan mungkin bisa menjelaskan kepada Tribuners ini kira-kira apa yang harus dipersiapkan supaya mereka bisa lolos begitu. Artinya ini perlu dibuka menurut saya, Komandan perlu dibuka supaya ada kesiapan mental dari teman-teman yang memang mau masuk di Angkatan Laut. Berarti sekaligus saya kampanye ya? Iya, siap. Jadi begini, nanti Desember itu ada lagi pendaftaran. Seperti yang kemarin dilihat saja email, lihat di internet di sana ada persyaratan pendaftaran. Nah, mulai dari sekarang kalau bisa saya sampaikan harus disiapkan dulu secara kemampuan fisik. Harus mampu lari 2.500 meter. Kalau kurang, ya ini berat lagi karena nanti tentunya akan banyak lagi bersaing ya kan. Itu fisik 2.500 meter, jangan kurang. Kemudian juga kesehatan ini sudah mutlak. Jadi kesehatan yang sifatnya mengarah kepada penyakit jantung seperti darah tinggi, kolesterol. Terus SGPT, SGOT. Ya kan? Ada obat-obat, ada terapi-terapi silahkan. Tinggi badan juga tidak boleh kurang. Tinggi badan harus memenuhi syarat 163. Nah, kalau yang wanita 160. Ini harus dipegang dulu. Kalau itu tidak memenuhi syarat tingginya, ya mohon maaf. Kemudian juga, psikologi, psikotes. Psikotes. Silakan berlatih. Psikotes bisa dipelajari. Ada buku-buku, bisa mungkin sama orang-orang kalau kemarin sudah pernah tes, sudah ada gambaran, nah itu dipelajari lagi. Tesnya tes militer ya kan. Jadi kalau ada perintah menggambar ya tolong dibuat yang gambar-gambar militer, begitu. Jangan gambar bunga, gambar makanan. Tidak cocok tentunya kan seperti itu. Nah, ini ya, itu bisa disiasati. Silakan nanti kalau memang berminat bisa datang ke kita ke Lantamal, kita ada pelatihan-pelatihan fisik, nanti menjelang pendaftaran, menjelang seleksi juga ada pelatihan-pelatihan psikologi, sehingga kita intinya kembali lagi membantu, bukan kita membiarkan berjuang sendiri, tidak, kita tetap sama-sama, kita lihat kemampuannya, kita kasih latihan-latihan. Nah, dengan adanya latihan-latihan akan paham dengan materi yang akan dikerjakan, nah harapannya memenuhi syarat, begitu. Kalau renang mutlak ya. Jadi jangan terkecoh karena pimpinan TNI kemarin beberapa waktu lalu kan menyampaikan renang bukan suatu persyaratan. Tapi namanya Angkatan Laut kalau nggak bisa renang ya fatal. Jadi kita melaksanakan ujian renang ya, renang 50 meter. Tidak kita ya sudahlah, tidak ngelihat waktu lah. Harusnya waktu cepat kan. Tapi yang penting nyampe lah 50 meter itu aja. Yang penting jangan seperti jatuh timah lah ya. Iya. Kalau timah ini kan banyak yang di sini tidak tahu renang, begitu cemplung langsung tenggelam. Gitu. Ini ada pertanyaan lain, Komandan. Kapan ada open ship, Komandan, supaya kita masyarakat dan anak-anak bisa mengenal lebih dekat dengan Lantamal 7? Oh iya, jadi open ship itu begini. Open ship itu kan harus ada shipnya, harus ada kapalnya. Nah, kebetulan kita jarang ada kapal. Jadi makanya kita tidak selalu ada atau tidak bisa menentukan. Nah, hari ini ada kapal datang. Di sini Pak ya? Kebetulan di Tenau, karena kapalnya itu akan menurunkan kendaraan dan pasukan. Jadi silahkan. Jadi saya sudah selalu koordinasi dengan kapal. Apabila ada kapal datang, silahkan masyarakat bisa datang untuk melihat. Ya, open ship artinya ya kapal membuka diri untuk dikunjungi. Silahkan datang di sana dan saya sudah koordinasikan. Di Mako di sini juga ada. Kalau misalnya berkenan datang sini ada kapal KAL itu, ya sekedar datang melihat kapal seperti apa ke dermaga Lantamal, silahkan. Kita tidak overprotective lah istilahnya begitu ya. Kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa melihat. Nah, berbagai rangkaian kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Lanudal ya Pak? Iya, karena Lanudal kan bagian dari Angkatan Laut. Tapi dia kan dari sisi udara. Nah, kita dari sisi laut. Sama saja mereka melaksanakan kegiatan itu karena memang perintah dari pimpinan. Namun ada hal-hal yang mereka tidak mampu, nah mereka bergabung ke Lantamal. Gitu. Demikian juga dengan batalion marinir kita. Kalau dia mampu dia melaksanakan. Kalau dia mampu dia bergabung ke sini. Intinya kan mereka satuan-satuan di bawah koordinasi dengan Kamal ini. Soalnya kemarin kan teman-teman dari Lanudal itu
melakukan penyuluhan untuk pemanfaatan ulat Jerman. Ya. Untuk burung itu, untuk burung, makanan burung. Ya, betul. Mereka kemarin juga melaksanakan kegiatan penyuluhan penanam ini nih, cendana. Cendana, ya. Itu juga bagus. Ada juga yang sifatnya untuk mendukung industri makanan ringan lah. Iya. Ya, mereka melaksanakan kegiatan itu sama dengan dalam rangka ini. Namun ya tadi kembali lagi, ketika dia nggak punya kemampuan, mereka gabung ke sini. Oh iya. Baik, Pak Yudo, dari ulang tahun yang ke-77 ini, apa refleksi yang diambil oleh Angkatan Laut khususnya di Lantamal 7? Ya, jadi seperti yang selalu saya sampaikan bahwa Angkatan Laut Kupang ini, Angkatan Laut yang ada di NTT ini, kita ingin bersatu dengan masyarakat. Kita ingin bersama-sama dengan masyarakat mendengarkan apa masalah masyarakat yang bisa kita bantu, khususnya di bidang kami sebagai institusi maritim. Apabila memang kita bisa penuhi, maka kita akan bantu sepenuhnya. Demikian juga peningkatan SDM, saya selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk meningkatkan SDM masyarakat yang ada di sini, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga melalui kegiatan bakti sosial, melalui kegiatan rekrutmen, melalui kegiatan penyuluhan yang berharap bisa menyampai ke masyarakat. Nah, saya kebetulan baru ingat ini, Komdan, terkait dengan rumput laut. Masyarakat di pesisir kita ini kan cukup banyak yang bergerak di rumput laut. Dan ini tentunya Angkatan Laut melihat ini sebagai aset yang perlu dibina dan perlu dikembangkan. Bagaimana keterlibatan Angkatan Laut di sini? Ya, jadi tadi saya cerita tentang Kampung Bari Nusantara di Tablolong. Dulu di sana adalah masyarakat nelayan ikan. Betul. Tapi setelah ada Seroja, kapal-kapal mereka berantakan. Nah, kita masuk, kita menawarkan yang lain, artinya bertani rumput laut. Ketika saya dulu datang ke sana, saya masih melihat mungkin hanya sedikit saja yang tertanam rumput laut ini. Dan pada kesempatan kedua saya datang, ini sudah hampir seluruh pantai rumput laut, termasuk daerah wisata yang di Tablolong itu. Sudah rumput laut semua. Artinya apa? Bahwa betul tadi rumput laut di sini sangat menjanjikan. Selain lautnya bersih bagus, tanamannya juga bagus, hasil daripada rumput laut itu sendiri juga cukup bagus. Masyarakat bisa langsung menikmati. Yang saya ambil dari petani itu, dia cerita ke saya. Satu kali ada itu kan diikat di tali gitu ya. Apa istilahnya itu, satu tali, dua tali gitu. Dia ambil 2 tali ini, dia kelola kering, dia sudah bisa beli sepeda motor, cash lagi. Artinya apa? Bahwa itu sudah menjanjikan sekali harga itu, apalagi dengan dia banyak, kan begitu ya. Nah, akhirnya tadi saya bilang kalau awalnya saya melihat segini, sekarang sudah semua pantai itu rumput laut semua. Masyarakat sudah melihat hasilnya. Nah, itu Pak. Jadi memang itu satu alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Begitu. Demikian juga yang di Sulamo. Mereka juga sudah mulai bertani rumput laut. Nah, nanti kita akan mencoba masih kerjasama dengan perguruan tinggi di sini mencoba rumput laut sistem karamba. Supaya lebih aman, dia nggak lari kemana-mana, juga lebih bisa terkontrol, tidak harus sampai ke laut jauh untuk memanen seperti itu. Kalau nanti ini percontohan berhasil bagus, nanti kita akan coba terapkan ke daerah-daerah yang memungkinkan untuk bertani rumput laut sistem karamba. Tablolong ini kan sudah jalan ini. Jadi yang baru ini Sulamo sama Semau. Nah, Semau ini sedang kami rintis. Sedang dirintis. Kami rintis di sana karena budaya masyarakat di sana kan terpecah-pecah begitu ya. Jadi kita mengumpulkan warga ini masih susah sekali. Kalau warga sudah terkumpul, sudah gampang dikumpulkan, nanti baru kita kasih penyuluh. Tapi petani rumput laut di sana kemarin juga sudah ikut pelatihan yang sistem karamba itu. Jadi harapannya nanti dia sudah bisa dibawa ke daerahnya untuk dikembangkan di sana.
Jadi kalau sistem karamba ini tidak tali lagi atau tidak tali lagi, dia seperti model karamba itu saja. Oh gitu. Jadi nggak repot-repot lagi dan nggak khawatir hilang. Iya, iya. Talinya putus. Oh gitu. Oh jadi yang kemarin ikut pelatihan, nelayan-nelayan yang ikut pelatihan itu mereka itu yang nanti akan menjadi petani rumput laut dan akan kembangkan. Iya. Oh, kembangkan masyarakat. Iya. Kalau lana-lana juga mengikuti pola yang sama. Saya rasa itu adalah kemampuan dari lana masing-masing ya. Iya. Karena kan kita tidak harus seperti itu juga. Apa yang bisa dikembangkan di sana, misalnya ada pangkalan-pangkalan yang dia bisa mengembangkan tambak udang, ya kita ajak petani-petani itu mengembangkan tambak udang yang istilahnya sekarang faname atau apa itu. Iya. Kita buat seperti di Maumere, dia bisa mengembangkan tambak udang faname, ya sudah kita kerjasamakan dengan pemerintah, dengan nelayan untuk dibuat tambak udang sebagai suatu penambahan ekonomi keluarga ataupun mungkin bisa menjadi PA di daerah gitu. Oh jadi angkatan laut atau di lana-lana itu tergantung kekuatan lokalnya seperti apa. Seperti itu yang dikembangkan. Yang betul. Jadi tidak harus. Oh, tidak harus sama persis. Nah, kita kan dari pimpinan kan memberi kebebasan. Ada percontohan ini silakan dikembangkan. Oh, gitu. Jadi berarti pimpinan memberikan keleluasan terhadap jajaran di bawahnya untuk berkreasi sesuai dengan kekuatan lokalnya. Iya, kalau dia mampunya untuk karamba apung, ikan-ikan dasar itu ya silakan kembangkan. Kita beri masyarakat, kita kasih contoh supaya dia bisa berkembang. Kan kita hanya membimbing saja seperti itu. Nah, ini yang kemarin ini terkait dengan pemecahan rekor muri water treatment ini apa? Nah, jadi begini. Itu sebenarnya kita akan melaksanakan pemecahan muri untuk water treatment. Jadi dia injak-injak air, mengapung di air. Angkatan laut akan melaksanakan. Namun karena kemarin ada kecelakaan pesawat ya. Oh iya. Jadi kita akan lebih hati-hati lagi. Makanya sementara kegiatan-kegiatan yang sifatnya bahaya kita hentikan dulu. Oh, hentikan. Oh. Ya, seperti itu. Jadi kemarin tidak jadi dilaksanakan. Tetapi bukan dibatalkan, kita tunda. Tunda. Sampai suasana nanti bisa kondusif lagi, baru kita akan melaksanakan lagi. Iya. Begitu. Terkait dengan nonton bersama sinetron Bintang Samudra, mungkin Komdan bisa menjelaskan sehingga Tribuners ini bisa menangkap ini sinetron apa sih ini? Bintang Samudra itu intinya adalah kehidupan seorang perwira TNI Angkatan Laut sejak dia pendidikan di Akabri. Dia pendidikan di Akabri, kemudian dia lulus menjadi perwira, dia dinas di kapal perang dengan berbagai permasalahan dan profesionalisme sebagai seorang perwira kapal perang, sampai dia mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun latihan tempur ke luar negeri. Intinya itu. Nah, ini semua dibalut dengan cinta seperti itulah. Gitu. Karena kita kan perwira remaja, sudah mulai berpikir rumah tangga, konflik-konflik cinta dan tugas. Karena sesuatu yang unik, kita ini angkatan laut. Kalau istri tidak bisa mendukung pekerjaan suami, ini masalah besar bagi keluarga. Ya kan, masalah besar bagi keluarga. Betul. Karena kita kan harus saling paham ya. Kalau suami sebagai seorang pelaut otomatis kerjanya di laut. Nah, jangan sampai ini menjadi masalah. Harus ada pengertian pemahaman yang baik. Nah, itu diceritakan begitu. Dan ini untuk umum. Untuk umum sebenarnya. Tapi kembali lagi karena kita kemarin ada musibah, jadi masih dalam rangka berkabung tadi, ini ditunda dulu. Termasuk yang penyiaran di TVRI juga, di TV swasta itu. Ditunda, menyesuaikan, bukan ditiadakan tapi ditunda. Baik, kemudian saya membacakan live chat ini dari teman-teman di YouTube. Dari Frediana Anamesa, jayalah selalu TNI Angkatan Laut. Jales Viva Jaya Mahe. Dari Mawo Marcelo, semoga makin dicintai masyarakat NTT. Selamat ulang tahun TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Erik Giano, Dirgahayu TNI Angkatan Laut. Jales Viva Jaya Mahe. Riki Rukiman Ardiansa, sama juga Dirgahayu TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Fandi 4600, semoga kehadiran TNI Angkatan Laut di Kupang melalui Lantamal 7 memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat NTT yang lebih maju dan sejahtera. Jales Jaya Mahe. Kemudian dari Ruli Maromon, sukses dan jaya selalu TNI Angkatan Laut. Ini beberapa yang
mereka sampaikan ucapan untuk TNI Angkatan Laut. Saya tidak bisa bacakan semua. Ya, saya tidak bacakan semua. Ini ada pertanyaan lagi nih, Komandan. Kapan Lanal di Atambua jadi? ini orang rupanya dari Atambua ini. Rupanya dari Atambua ini. Ya. Jadi begini, Lanal di Atambua itu merupakan peningkatan. Pos itu sudah memenuhi syarat lingkungan strategis yang ada menjadi Lanal. Yeah. Nah, Lanal melihat sudah ada lokasi, sudah sertifikat juga, terus sudah ada peninjauan dari Mabes April kemarin. Nah, itu sudah masuk dalam penganggaran RKAKL ya untuk tahun 2023. Jadi mudah-mudahan nanti 2023 sudah bisa dibangun Mako Lanal Atambua. Nah, kebetulan posisinya sangat strategis, ada di depan pelabuhan umum Atapupu di atas ketinggian. Nah, itu sangat cocok sekali. Nah, di sana merupakan jalan utama menuju PLBN ya. Betul. Jadi kita bisa ikut terlibat adalah perbatasan laut RDTL dengan RI. Baik, Komandan, mungkin sebenarnya kita masih cukup banyak pertanyaan ini untuk Komandan terkait dengan ulang tahun ke-77 Angkatan Laut ini. Tetapi waktu juga yang membatasi kita. Saya persilakan Komandan untuk closing statement-nya. Ya. Jadi saya sangat bangga menjadi salah satu kalau saya bilang warga di NTT ini, dan saya selalu punya keinginan untuk memberdayakan masyarakat NTT ini menjadi sesuatu yang memiliki kemampuan lebih, bahwa sumber daya manusia itu adalah aset yang sangat berharga yang harus mulai kita bina mulai sekarang, sehingga dalam perkembangannya akan memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk paling tidak mengantas dirinya sendiri, syukur-syukur bisa pada lingkungan dan seterusnya. Baik, Tribuners sekalian, demikianlah wawancara saya dengan Komandan Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang, Pak Laksamana Pertama Yudo Warsito, dan banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Satu yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa Angkatan Laut sangat membuka diri. Silakan bergabung dengan Angkatan Laut. Mari sama-sama kita membangun Nusa Tenggara Timur bersama Angkatan Laut. Angkatan Laut atau Lantamal 7 sangat membuka pintu untuk kehadiran saudara-saudara di sini untuk menjadi seorang Angkatan Laut yang mau membangun Nusa Tenggara Timur. Dan di akhir diskusi kita pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih kepada Angkatan Laut. Jales Viva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.